Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Hidayat, editor tribunbengkulu.com. Saat ini saya sedang berada di Gedung Putih di kantor Bapak Bupati Mukomuko, Bapak Haji Sapuan, SEMM, AKCA, CPA, CPI. Assalamualaikum Bapak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Dan kami dari dari tribunbengkulu.com pertama mengucapkan terima kasih nih Pak, karena tentu Bapak memiliki kesibukan yang sangat padat dan telah meluangkan waktu menerima kami untuk berbincang santai nih Pak. Baik. Oke Pak, ini bincang sore ini merupakan program dari tribunbengkulu.com untuk mengenal lebih dekat tokoh-tokoh prominent yang ada di daerah, yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi Bengkulu. Dan topiknya yang kita bahas santai nih Pak, boleh dari profil, kemudian perjuangan Bapak Sapuan hingga ke titik ini, kemudian terobosan-terobosan yang telah Bapak lakukan dan yang akan Bapak lakukan. Oke, sebelumnya nih Pak, kalau boleh tahu, Bapak ini dulu kan seorang akuntan dan menjadi salah satu anak muko-muko yang sukses di ibu kota Jakarta. Kemudian kok memilih pulang, kemudian terjun ke politik, menyalurkan diri menjadi bupati, itu motivasinya apa? Boleh ceritakan Pak dari awal hingga sampai sekarang. Ya baik, terima kasih banyak. Tentu apa yang disampaikan tadi semuanya. Memang saya dilahirkan di Mukomuko, di Kabupaten Mukomuko ini, dan saya meninggalkan daerah sebenarnya saat tamat SMP. Jadi, SMP? Iya, tamat SMP. Jadi sudah merantau SMP tuh? Ya, tamat SMP saya sudah mulai merantau, meninggalkan Kabupaten Mukomuko. Yang waktu itu ya sangat sulit, kami bersekolah itu sangat jauh. Oleh sebab itu saya memilih sekolah di Sumatera Selatan ya. Di Palembang, karena mengikuti saudara-saudara dari bapakku di banyak di Sumatera Selatan. Setelah menyelesaikan sekolah SMA di Palembang, aku baru meneruskan sekolah di Jakarta atau kuliah di Jakarta. Siap. Ya alhamdulillah tadi apa yang disampaikan, tentu ya kami anak muko-muko di Jakarta ya berjuanglah sama seperti orang yang lain. Berjuang semaksimal mungkin ya. Tentu dasarnya apa ya? Kejujuran, ketulusan, dan kerja keras. Siap. Nah, kalau kita udah kerja keras, tulus, ikhlas, dan jujur, insya Allah ya ada hasilnya. Nah, tentu dalam hal ini tentu tadi tidak lupa kita menjaga networking ya, jaringan, dan tentu juga terus berdoa lah, berusaha ya, kadang-kadang itu. Nah, di samping itu tadi tentu kalau ditanya sebagai putra daerah, saya kembali ke daerah menjadi bupati ini karena tak lebih tak kurang karena betul-betul kami pengen meneruskan perjuangan senior kami, sesepuh kami sebelumnya, di mana kami dulu generasi muda juga dilibatkan di dalam pemekaran Kabupaten Mukomuko ini. Oleh sebab itu kami juga punya beban moral, bagaimana ke depannya Mukomuko itu bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Inilah tugas berat. Nah, itulah sebabnya yang menjadi motivasi kenapa saya pengen pulang ke daerah. Nah tadi, karena memang orang tuaku masih, alhamdulillah sampai hari ini kedua-dua orang tuaku masih sehat, bapak dan ibuku yang berada di Kabupaten Mukomuko ini. Nah ini di samping tentu tadi ini menjadi daya tarik untuk saya balik. Nah, oleh sebab itulah tadi apapun yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kawan-kawan semua, buat adik-adik kami yang masih muda-muda, terkhusus warga Kabupaten Mukomuko dimanapun berada. Karena perjuangan itu pasti butuh ekstra proses dan tidak mudah. Tapi janganlah khawatir, dengan kemajuan zaman dan teknologi hari ini, insya Allah segala sesuatu itu bisa berjalan dengan cepat dari yang seharusnya. Yang penting kita mau bekerja keras. Nah, kira-kira begitu. Artinya walaupun sukses di daerah perantauan, jangan lupakan daerah asal itu Pak intinya, untuk kembali membangun daerah asal gitu. Iya, kira-kira begitulah. Karena ada patah matakan kan,
sejauh-jauhnya bangau terbang pasti Ya. akan kembali ke Kubangan. Mungkin filosofi itu juga melekat kepada kami putra daerah. Kami pengen berkontribusi sebagai orang-orang yang dibesarkan di luar kabupaten untuk membangun daerahnya. Ya. Nah, makanya salah satu motif saya pulang tadi itu, di samping pertimbangan tadi, tentu inilah salah satunya. Bagaimana kita bisa berkontribusi langsung untuk di daerah. Ya, betul. Siap. Jadi ketika kami dari perjalanan menuju ke Kabupaten Mukomuko ini, sepanjang jalan itu Pak penuh dengan areal perkebunan kelapa sawit, ada hamparan sawah juga. Nah, sebenarnya potensi di Mukomuko itu seperti apa Pak untuk pembangunan seperti itu? Sebenarnya Kabupaten Mukomuko hari ini kita punya dua komoditi lah unggulan kita sebenarnya. Ada satu komoditi dan satu pertanian ya. Ya. Di sektor perkebunan ada komoditi yang sangat unggul. Kabupaten Mukomuko ini merupakan penghasil sawit atau minyak kelapa sawit terbesar di Provinsi Bengkulu. Terbesar di Provinsi Bengkulu hari ini. Hari ini Mukomuko memiliki beberapa belas pabrik kelapa sawit pengolah kelapa sawit. Kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, jauh Mukomuko ini nomor satu. Nah, tentu juga diiringi oleh perkebunan kelapa sawit juga yang sangat banyak di Kabupaten Mukomuko. Jadi penyangga ekonomi masyarakat Mukomuko sangat tergantung dari pertama dari sektor perkebunan sawit, yang kedua yaitu dari pertanian. Tadi jelaskan di jalan tadi melihat sawah. Di sini juga Mukomuko juga memiliki sawah hamparan yang sangat luas. Kenapa? Ini juga didasari karena adanya salah satu bendungan terbesar di Provinsi Bengkulu, ada juga di Mukomuko salah satunya, yaitu Bendungan Air Manjunto, yang hari ini juga dijadikan tempat wisata. Di samping itu juga mengairi sawah ribuan hektar. Nah, dan ini juga menghasilkan hasil dari produk pertanian yang sangat bagus dengan tingkat hasil yang sangat baik. Gitu. Dan itu yang saya lihat di beberapa media nasional yang Bapak angkat menemui Bapak Gubernur Jateng Pak ya, soal produktivitas yang tinggi, yang soal hasil pertanian 8 ton per hektar Pak. 8 ton per hektar. Kita punya tingkat produktivitas sangat baik. Oleh sebab itulah kami bersama-sama pemerintah kabupaten dengan Pak Gubernur secara bersama-sama menyampaikan ke pemerintah pusat bahwasanya kami siap mendukung apapun program pemerintah pusat di dalam untuk persiapan swasembada pangan. Terbukti dari tingkat produktivitas padi kita yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Pak, kalau semenjak ini Pak, terobosan yang telah Bapak lakukan untuk kemajuan dan pembangunan di Kabupaten Mukomuko sudah sejauh mana Pak? Dari sisi kesehatan, infrastruktur dan lainnya. Memang kita tidak bisa kita pungkiri, kami menjabat baru 2021 ya, dilantik 2021, di mana di kala pandemi. Ya semua kita tahu lah kondisi daerah maupun secara nasional kita dalam kondisi pandemi, sehingga secara keuangan hampir semua dari pusat sampai ke daerah juga terdampak. Akan tetapi saya selalu berjuang bagaimana untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk meminta bantuan percepatan pembangunan di Mukomuko. Ada beberapa hal menurut saya yang sangat krusial di Kabupaten Mukomuko, harus butuh support langsung pemerintah pusat. Pertama yaitu tentang infrastruktur kelistrikan. Karena di Mukomuko ini sudah 19 tahun berdiri, masih kami di Mukomuko ini pakai diesel, listrik pakai diesel. Nah, tadi Anda lihat sini baru nyampe, listrik udah mati kan. Pagi tadi juga mati. Jadi di kantor bupati ya, di rumah dinas bupati itu mati listrik, itu udah nggak asing lagi, apalagi masyarakatnya. Nah, inilah saya coba komunikasi dengan pusat, dengan PLN. Alhamdulillah PLN sudah merespon. Hari ini kami juga memberikan insentif kepada PLN untuk membebaskan PBB atas pembangunan tapak SUTT, saluran udara dengan tinggi. Nah, ini lagi dibangun SUTT-nya ini, SUTT, saluran udara dengan tinggi, yaitu Kabupaten Mukomuko ke Sumatera Barat. Jadi walaupun sesungguhnya Mukomuko masuk Sumatera bagian selatan secara kelistrikan, akan tetapi kami meminta ke PLN secepatnya dulu, akhirnya dicapailah kesepakatannya itu dari Padang, di mana nanti sumber listriknya bukan juga dari Padang, masuk region Padang, Riau dan Jambi, yaitu Sumatera bagian tengah. Sesungguhnya Mukomuko masuk Sumatera bagian selatan. Akan tetapi jaringan listriknya dari Sumatera bagian tengah, nanti ke depan gardu induk tetap dibangun oleh Sumatera bagian selatan, yang saat ini lagi berproses dibangun. Mudah-mudahan
sesegera mungkin kalau tidak ada halangan berdasarkan kesepakatan kami, maksudnya itu rapat koordinasi kami, insya Allah mungkin tahun depan, pertengahan tahun depan Kabupaten Mukomuko sudah terkoneksi dengan listrik jaringan Sumatera. Itu yang kita lakukan di dalam terusan percepatan agar betul-betul nanti perekonomian di Kabupaten Mukomuko ini bisa cepat bertumbuh, lebih cepat lagi daripada hari ini. Siap. Berarti Mukomuko ini masih krisis listrik, Pak ya? Sangat. Kita ini isolated daripada listrik, ya, sangat krisis di energi listrik. Sementara sama-sama kita ketahui, padahal Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko penghasil CPO sangat besar, penghasil dipisah buat negara sangat banyak. Oleh sebab itulah dasar saya yang kuat memberikan dorongan buat saya untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat, mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat betul-betul untuk serius membantu kami di Kabupaten Mukomuko. Termasuk juga hari ini kami juga berkoordinasi terus dengan kantor staf kepresidenan di pusat untuk meminta bantuan dalam hal pembangunan infrastruktur. Di samping listrik tentu juga tadi infrastruktur jalan-jalan, jembatan yang juga sudah sangat rapuh karena sudah dimakan usia. Ini juga sekarang kami lagi komunikasi, berkoordinasi dengan kantor staf kepresidenan, dengan PUPR, dengan Balai Jalan Nasional agar betul-betul Mukomuko ini dapat diperhatikan lebih serius. Karena kenapa? Mukomuko merupakan juga nadirnya perekonomian Provinsi Bengkulu. Karena Mukomuko berada di perbatasan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat. Nah, ini juga jadi kita dua provinsi sekaligus yang harus diinisi. Oh gitu. Artinya apa namanya, Pak? Saya dengar informasi juga Bapak mengusulkan untuk pembangunan pelabuhan tadi, Pak ya. Nah, itu progresnya sudah sampai mana itu, Pak? Memang betul tadi juga sebelumnya memang kami pernah juga membuatkan rencana ke depan bagaimana seyogianya Kabupaten Mukomuko-nya harus memiliki pelabuhan. Pelabuhan apa? Pelabuhan curah. Kenapa hari ini CPO segitu besar diangkut dari Kabupaten Mukomuko semua dibawa ke Sumatera Barat, dibawa ke Bengkulu dengan ratusan kilometer. Nah, ini tentu merusak jalan nasional kita. Nah, oleh sebab itulah tadi saya berpikir bagaimana ke depan Mukomuko ini harus punya pelabuhan. Makanya kami mencoba menggandeng investor untuk masuk, melihat, meninjau, mengamati. Mungkin tidak kira-kira di Mukomuko ini dibangun pelabuhan. Nah, ini upaya kami lakukan dengan cara menggandeng beberapa calon investor untuk melihat langsung. Karena tidak mungkin kita paparan tanpa melihat kondisi lapangan. Alhamdulillah hari ini sudah ada beberapa investor yang berminat dan saat ini mereka lagi proses penunjukan konsultan-konsultan secara teknis. Karena memang tantangan yang di Kabupaten Mukomuko luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita di tengah-tengah Mukomuko ini tidak ada pulau. Beda dengan Sumatera Barat, banyak pulau dan tidak berombak. Sementara kita di sini ombak yang besar, gelombang yang besar, ini juga menjadi tantangan tersendiri buat para investor di dalam melihat potensi bisnis ini. Berarti kalau membangun daerah dihitung oleh akuntan ini pas ya, Pak ya? Enggak juga, karena kan kita namanya kan gini, kita kan tidak bisa mengandalkan uang negara semata. Karena sesuai arahan Pak Presiden, bagaimana caranya kita harus membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin buat masyarakat, tentu sebisa mungkin juga menggandeng investor. Kalau kita mengandalkan uang negara atau daerah kan tidak mungkin cukup. Nah, ini yang kita lihat selama ini, bukti tadi sama. Makanya sekarang kita coba menggandeng orang, mempresentasikan, mengajak orang untuk melihat langsung. Dengan melihat langsung kan supaya timbul rasa sensitif dalam bisnisnya. Apakah bisnis ini layak atau tidak untuk dilanjutkan. Nah, ini yang kami lakukan hari ini, mengajak orang untuk bersama-sama datang melihat dulu. Kalau udah lihat nanti baru kita bicara secara komersialnya. Kira begitu. Yang bangun juga bukan Pemda, Pak ya? Yang bangun bukan Pemda, akan tetapi investor. Di samping itu juga akan tetapi ada satu keinginan yang kami tuntut ke investor. Walaupun nanti investor yang bangun, yang memiliki, tetapi kami pengen pemerintah daerah punya saham di sana. Supaya jangan bahasa kita ini daerah jangan jadi penonton. Nah, inilah usaha yang kami lakukan hari ini. Bagaimana caranya kita mengeluarkan uang
dihemat mungkin, seminimum mungkin, akan tetapi kita juga punya kepemilikan di sana. Nah, ini yang target-target kami ke depan. Setiap proyek-proyek yang dilakukan di Muko-Muko ini yang dibangun oleh investor yang besar, idealnya kabupaten jangan jadi penonton. Berarti walaupun ribuan hektar perkebunan kelapa sawit ini sumbangsi untuk PAD besar atau kecil Pak sebenarnya Pak? Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat kita salah menafsirkan. Banyak yang menyampaikan Pak Bupati, daerah Pak Bupati penghasil sawit besar ya. Perusahaan-perusahaan kebun banyak. Itu tentu PAD-nya sangat tinggi. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Khusus daerah agro seperti kita Kabupaten Muko-Muko di daerah agro seperti ini, semua tidak ada kontribusi langsung ke PAD daerah di daerah perkebunan itu. Tidak ada, karena PBB perusahaan-perusahaan kebun itu ditarik pemerintah pusat. Semua ke pemerintah pusat. Kita tidak boleh ada ngambil ini. Yang boleh kita hanya memungut PAD daerah dari sektor yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang atau harmonisasi keuangan pusat dan daerah, yaitu Undang nomor 1 tahun 2022 itu. Kalau dulu ada Undang-Undang Restitusi Daerah namanya. Sekarang Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah. Nah, di luar batas itu pemerintah daerah tidak boleh. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka lupa. Di samping itu Muko-Muko tidak punya sumber daya alam, belum punya sumber daya alam yang juga pendongkrak PAD daerah. Muko-Muko tidak ada ini. Hari ini Muko-Muko murni pendapatan asli daerah masih berupa dari tadi sektor yang ditentukan di dalam 9 dari undang-undang tersebut. Di luar itu belum. Ya mudah-mudahan nanti kalau dengan terrealisasinya pembangunan pelabuhan bisa berefek positif lebih besar ke Kabupaten Muko-Muko Pak ya. Ya mudah-mudahan, mohon doanya aja lah, mohon doanya, mudah-mudahan investornya bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Di samping itu juga terobosan lain, kami juga saat ini lagi berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini dengan PLN juga. Ke depan juga saya lagi ngerancang dengan beberapa ini relasi bagaimana juga kita juga ikut berkontribusi membangun pembangkit listrik. Ini juga lagi tahap pembicaraan bagaimana nanti pemerintah daerah dalam hal ini tadi sama konsep tadi pelabuhan sama. Jadi walaupun swasta yang bangun, tetapi daerah punyalah sedikit saham lah sedikit. Tapi bentuknya nanti tadi ada di sektor pelabuhan laut, tadi khusus curah itu rencana kita. Nah, curah ini juga kecil, kita bukan pelabuhan besar, pelabuhan intermediary aja, supaya apa? Barang ini cepat dibawa ke Bengkulu, cepat dibawa ke Padang, tidak merusak jalan nasional kita. Tujuannya itu sebenarnya. Tujuannya ke arahnya ke sana. Berarti berkapasitas sekitar paling 2.000, di bawah 5.000, pasti di bawah 5.000. Itu target kita itu seperti itu. 5.000 ton. Nah, kalau itu bisa terrealisasikan, paling tidak pemerintah kita nasional tidak mahal lagi biaya perawatan jalannya, nggak hancur. Tadi malam udah ngerasakan bagaimana susahnya kan. Alhamdulillah. Hampir Pak. Oh iya Pak, yang hal menarik Pak yang saya baca di beberapa media nih terkait Pak Bupati menyurati Kominfo untuk pembatasan soal game online seperti Mobile Legends, Free Fire, kemudian Hik Domino. Kok sampai segitunya Bapak kok menyurat? Memang sebenarnya apa sih yang sudut pandang Bapak lihat, terus pertimbangan Bapak sampai menyurati Kominfo tuh kenapa gitu Pak? Ya, saya menyurati itu tentu saya mendengar, saya nganggap begini, Bupati itu ibaratnya kantor pos. Kami kabupaten ini kantor pos. Setiap surat yang masuk, setiap keluhan masyarakat, karena kita pemerintah daerah ini tempat orang berkeluh kesah dari semua sisi, dari semua sektor. Makanya setiap keluh masyarakat, apa yang dirasakan oleh masyarakat, setiap saya turun ke lapangan, saya mendengar hal itu. Terkhusus masalah tadi game online dulu itu, karena memang ibu-ibu itu sangat resah. Karena anak-anaknya udah malas belajar, udah susah diatur ya, sudah susah dikasih tahu bahasa kami ini di daerah, sehingga membuat ibu-ibu itu mengeluh. Anak-anaknya udah mulai, mohon maaf, sedikit-sedikit ambil uang ibunya untuk membeli belanja tentang atribut-atribut di dalam game online tersebut. Nah, oleh sebab itulah
tadi kepala dinas kami punya inisiatif juga hal yang sama mereka rasakan. Akhirnya kami memutuskan membuat surat kepada Menteri ini ya, informasi, tetapi sebatas daerah kami. Kami tidak bicara nasional, tapi berlingkup inilah yang kami hadapi di daerah kami, kira-kira begitu sebenarnya. Walaupun belum terrealisasi Pak ya? Ya, masalah terrealisasi enggak, itu kan kebijakan pemerintah pusat. Kita kan kewenangan kita kan hanya menyampaikan. Betul. Apa memang seperti itu sih dampaknya Pak? Iya. Oke Pak, terakhir ini Pak. Bapak kan setelah dilantik langsung menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian ini nggak lama lagi tahun 2024, tahun politik ini Pak. Nah, kira-kira legacy apa yang ingin Bapak tinggalkan untuk Kabupaten Mukomuko? Ya tentu tadi semua orang pasti berpikir sama, bagaimana kita punya legacy di daerah dalam hal pembangunan ya. Maka tadi hari ini kami mulai mencanangkan, tetap saya sesuai dari awal, bagaimana kita membangun setiap apapun yang kita bangun di daerah itu yang betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat. Contoh hari ini saya sampaikan dengan dengan tim TAPD kami, ke depan proses penganggaran semua dicurahkan untuk infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Contoh hari ini saya meminta khusus fokus kepada jalan dan jembatan. Nah, karena ini sudah sangat memprihatinkan. Ya, nah, di samping itu tentu tadi kami berpikir yang lain juga bagaimana menata SDM di Kabupaten Mukomuko ini. Karena apa? Kami di Kabupaten Mukomuko ini kan sangat jauh. Untuk pelatihan, ya workshop, kan mereka harus berangkat ke kota, butuh waktu sekian jam. Nah, ini juga tantangan yang kami hadapi. Di satu sisi memang dengan kemajuan teknologi kita bisa belajar ya semua kegiatan tersebut melalui online ya. Akan tetapi tadi karena listrik kami yang masih belum mumpuni, semua infrastruktur internet juga akan jadi masalah. Tapi mudah-mudahan ke depan kami tetap menganggarkan anggaran yang cukup bagaimana meningkatkan kemampuan para ASN kami di Kabupaten Mukomuko. Di samping itu ya tadi saya pengen meletakkan fondasi bagaimana di daerah Mukomuko ini teman-teman ASN ini bekerja maksimal memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tentu kita memberikan contoh tauladan yang baik dulu, yaitu kalau bahasa pesan Pak Menteri sama saya itu yaitu ya clear and clean. Insya Allah kami siap melakukan itu demi kemajuan Kabupaten Mukomuko di masa akan datang. Inilah tonggak sejarah yang harus kita bangun dari sekarang. Amin, amin ya Pak. Amin. Mungkin cukup sekian ya Pak, bincang-bincang sore kita pada hari ini. Telah banyak insight yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan profil kemudian perjuangan Bapak dari mulai titik nol hingga sampai sekarang memotivasi anak-anak muda di Kabupaten Mukomuko untuk menjadi lebih baik. Kami dari kru tribunmuko.com sekali lagi nih Pak mengucapkan terima kasih karena telah disambut baik di kabupaten terujung di bagian utara provinsi Bengkulu. Bagian barat provinsi Bengkulu. Bagian barat ya. Oke, itu tadi Tribuners bincang sore pada kali ini. Saya Muhammad Arif Hidayat mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Wallahul Muwaffiq ila Muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih.